Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Khairani Lubis. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Yang saya presentasikan di sini adalah sejarah bahasa Indonesia, karya ilmiah, kalimat penjelas, dan ide pokok. Yang pertama adalah sejarah Indonesia. Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia disahkan pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu seluruh pemuda di Nusantara berkumpul untuk mensahkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak zaman dahulu. Nah, berikutnya adalah ragam bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu, ragam bahasa Indonesia terdiri dari ragam bahasa lisan, yaitu yang disampaikan secara langsung, tulisan, yang biasa kita gunakan sehari-hari, menggunakan huruf ataupun unsur-unsur dasarnya. Yang kemudian adalah berdasarkan cara pandang penutur. Ragam bahasa Indonesia terdiri dari ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi. Kemudian adalah berdasarkan topik pembicaraan. Dan yang sering sekali kita dengar adalah ragam bahasa baku dan tidak baku. Ragam bahasa baku yang sering digunakan untuk bahasa formal atau pertemuan-pertemuan penting. Sedangkan bahasa tidak baku adalah bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Berikutnya adalah karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Nah, di sini juga saya memaparkan beberapa pendapat karya ilmiah. Di sini juga saya memaparkan beberapa beberapa pengertian menurut para ahli. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis karya ilmiah. Menurut ahli, karya ilmiah dapat terbagi menjadi 3, yaitu makalah, skripsi, kertas kerja, 3 jenis maksudnya, laporan penelitian, tesis, dan lain-lain. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang makalah. Seperti kita tahu, makalah adalah hasil observasi atau saat kita meneliti. Di situ kita akan menaruh hasil penelitian kita ke dalam makalah yang akan kita buat gitu. Yang berikutnya adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi sebagai pendukung dari atau penguat gagasan pokok yang ada pada kalimat utama. Kalimat penjelas sendiri bersifat khusus. Di dalam suatu tulisan atau paragraf, bentuk kalimat penjelas biasanya berupa data-data, contoh, fakta, atau opini yang mendukung kalimat utama. Berikutnya adalah ide pokok. Ide pokok adalah poin atau konsep utama dari sebuah cerita yang telah dipaparkan oleh si penulis. Misalnya, dari sebuah inti cerita ini sebenarnya yang ingin disampaikan itu sebenarnya apa? Misalnya dari sebuah makalah tentang atau cerita tentang sesuatu, maka kita akan menarik ide pokoknya. Nah, di sini saya memaparkan 5 langkah untuk mencari ide pokok. Nah, begitulah penjelasan saya. Apabila ada yang salah atau yang mengganggu, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kami tugas sehingga kami mampu mengambil makna dari apa yang telah